Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk memulai kegiatan sosialisasi Abang tentang bahaya narkoba. Jadi sebelum Abang memulai sosialisasi Abang ini, ada baiknya Abang memperkenalkan diri dulu. Nama Abang Adrianto Prima Simatupang dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi Abang di sini membuat sosialisasi ini adalah tugas dari kampus Abang yang dulunya KKN Mandiri tahun 2020. Materi itu berisi tentang bahaya narkoba. Jadi Abang membacakan judul tentang materi Abang ini tentang bahaya narkoba. Definisi narkoba: narkotika adalah narkoba merupakan sebuah obat atau zat yang berasal dari tanaman dan ditambahkan oleh bahan kimia, sintetik dan semi-sintetik lainnya yang menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa narkotika merupakan sebuah zat buatan atau zat alami yang dapat menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta dapat menimbulkan kecanduan. Di sini juga Abang menjelaskan jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba itu dalam undang-undang yang membahas tentang narkotika, narkoba dibedakan menjadi 3 kelompok sesuai dengan risiko ketergantungannya. Di bawah ini merupakan jenis-jenis narkoba sesuai dengan golongannya, yaitu 1. Narkotika. Narkotika jenis ini merupakan salah satu zat yang dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap tubuh manusia, di mana penggunanya dengan cara memasukkannya ke tubuh. Sehingga tak heran apabila orang yang mengkonsumsi narkotika ini akan merasakan sebuah efek seperti muncul khayal-khayalan yang tidak seperti biasanya. Secara umum, narkotika ini dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, narkotika grup 1. Adalah salah satu jenis narkotika yang sangat berbahaya, sebab di dalamnya mempunyai daya adiktif yang tinggi. Yang kedua, narkotika grup 2. Merupakan salah satu jenis narkotika yang di dalamnya mempunyai daya adiktif yang cukup kuat. Yang ketiga, narkotika grup 3 merupakan salah satu jenis narkotika yang di dalamnya mempunyai daya adiktif yang terbilang cukup ringan, sehingga sering digunakan dalam hal pengobatan serta penelitian dalam ilmu pengetahuan narkotika, yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu kodein dan seterusnya. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang termasuk dalam jenis sintetis alami dan sintetik. Zat ini mempunyai manfaat psikoaktif melalui pengaruh yang bersifat selektif terhadap sistem saraf pusat yang menimbulkan perubahan yang khas pada setiap aktivitas serta perilaku normal seseorang. Yang ketiga, zat adiktif. Zat adiktif lainnya merupakan sebuah zat yang tidak tergolong dalam jenis narkotika ataupun psikotropika yang bisa memberikan ketergantungan terhadap setiap orang yang mengkonsumsinya, misalnya seperti rokok, kedua alkohol dan atau jenis minuman yang sama yang dapat memabukkan dan berbahaya bagi penggunanya. Ketiga, zat yang tipis dan serupa seperti lem kayu, penghilang cairan dan aseton, cat air bensin yang dihirup dapat memabukkan bagi siapa saja yang melakukannya. Dampak yang dirasakan oleh pengguna narkotika umumnya adalah dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kematian dan gangguan kualitas hidup. Ya. Dan di pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan 3 dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Di sini juga akan membahas tentang narkoba juga. Di sini juga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram dalam pasal 112 ayat 2. Dalam hal ini perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman lebih dari 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana paling banyak 8 miliar rupiah. Di dalam pasal 117 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 2 yang beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan di pasal 122 ayat 2
dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 3 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan dipidana dengan paling banyak 3 miliar rupiah. Di sini juga abang akan membacakan bagi narkoba yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika di dalam pasal 113 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dan di dalam pasal 118 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 2 dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dan di dalam pasal 123 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 3 dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Dan bagi yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kg atau 5 batang pohon atau bukan tanaman lebih dari 5 gram dalam pasal 113 ayat 2, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat dari 5 gram, pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan denda maksimum 10 miliar rupiah. Dan di dalam pasal 118 ayat 2, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya lebih dari 5 gram, pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Dan di pasal 123 ayat 2, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya lebih dari 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Di sini juga bagi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dikenakan pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Di dalam 119 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 2, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan dipidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dan di dalam pasal 124 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan dan dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli untuk menyerahkan narkotika dalam golongan 3, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan dipidana denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Jadi sosialisasi abang ini berisi tentang bahaya narkoba. Jadi kita sebagai pemuda di Kelurahan Sulawesi Tengah ini, sebaiknya kita saling mengingatkan kepada teman-teman kita atau keluarga kita betapa bahaya narkoba ini bagi kesehatan kita dan hidup kita. Karena narkoba ini sangat berbahaya, bisa merusak mental, jiwa, dan raga kita. Jadi ada baiknya kita menjauhi. Bila ada teman-teman kita atau sekitar kita yang menggunakan narkoba, ada baiknya kita melaporkan pada keluarga kita atau pihak yang berwajib agar akan ditindak bagaimana sesuai prosedur hukum. Jangan didiam-diamkan karena narkoba ini sangat berbahaya bagi kita, apalagi untuk lingkungan kita ini. Jadi kita sebagai pemuda di Kelurahan Huta Tonga ini ada baiknya menjaga dan saling berkomunikasi bagaimana baiknya
untuk mencegah masuknya narkotika dalam kampung kita ini. Jadi abang di sini membuka tugas abang dari kampus, tugas mandiri abang. Jadi di sini abang sangat berharap banyak kepada kalian agar kita di sini menjaga nama baik kampung kita ini agar tidak rusak, dan kita juga sebagai pemuda bangsa di sini agar tidak menyalahgunai narkoba ini, karena narkoba ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Dan kita di sini juga saling mengingatkan kepada tetangga, teman-teman, dan keluarga kita agar bagaimana menghindari narkoba. Dan kita juga bila mana ada teman kita yang mengajak, lebih baik kita menolak dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi inilah sosialisasi abang tentang bahaya narkoba. Jadi abang berharap banyak kepada kalian untuk menjauhi narkoba ini. Jadi sekianlah hasil sosialisasi abang. Terima kasih.